terkuak isi rekening berjumlah 532 miliar yang diduga milik Doni Salmanan. Seperti apa kuasa hukum Doni Salmanan menanggapi hal ini? Dan seperti apa lanjutan dari surat penangguhan penahanan yang dilayangkan Dinan Fajrina istri Salmanan ke Barreskrim Polri beberapa waktu lalu? Sejak ditahan lantaran terbukti melakukan penipuan berkedok investasi trading yang dilaporkan oleh seseorang berinisial RA ke Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Dititpid Cyber beberapa waktu lalu, Doni Salmanan kini mendekam di balik jeruji besi. Lantas seperti apa kondisi Doni Salmanan saat ini? Dan seperti apa kata Hotman Paris terkait maraknya kasus penipuan hingga nama Indra Kents dan juga Doni Salmanan yang kini tengah ramai diperbincangkan. Di sisi lain, pihak kepolisian pun telah menyita beberapa aset bergerak milik Indra Kents kemarin. Ya, beberapa aset diantaranya berupa mobil dan juga bangunan yang berada di Medan. Lantas benarkah ada aset lain yang kembali akan disita? Dan benarkah jika pihak kepolisian sudah mengantongi nama yang diduga pemilik dari aplikasi trading tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok binary option trading lewat sebuah aplikasi, baru-baru ini terkuak isi rekening yang diduga milik Doni Salmanan. Ya, lewat unggahan seorang anggota DPR, kekayaan Crazy Rich asal Bandung ini diduga menyentuh angka yang fantastis, yakni 532 miliar. Angka fantastis ini pun langsung saja menimbulkan keheranan dari para pengguna sosial media. Tidak hanya itu, beberapa selebriti papan atas tanah air pun juga terlihat membubuhkan komentar keterkejutan mereka terkait jumlah tersebut. Namun angka tersebut agaknya masuk akal. Pasalnya di dalam akun YouTube pribadinya, Doni Salmanan memang sering menunjukkan beberapa yang diduga aset pribadi miliknya. Ya, Doni Salmanan diketahui memiliki beberapa motor mewah dengan harga yang fantastis hingga sampai menyentuh angka miliaran. Tidak hanya itu, Doni Salmanan juga diketahui memiliki 4 mobil mewah yang masing-masingnya merupakan limited edition atau tidak dijual banyak, sehingga hanya dimiliki oleh beberapa orang di dunia. Namun perlahan tapi pasti, kasus ini segera akan menemukan titik terang. Pasalnya pihak kepolisian sudah membekukan rekening dan juga sedang menelusuri lebih dalam aliran dana yang terkait dengan kasus Doni selama ini. Lantas apa kata pengacara Doni Salmanan terkait isi rekening kliennya? Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Saudara DS langsung dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penangkapan saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada
orang lain, pihak manapun yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dilakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Katanya akan senasib dengan Indra Kents yang akan dimiskinkan karena semua aset-asetnya itu sudah disita. Ya, itu kan kewenangan dari penyidik, Mbak. Mungkin untuk sebagai satu indikasi proses penanganan urusan ini mungkin akan melakukan penyitaan mungkin ya. Tapi sampai saat ini belum, Mbak. Belum, baru HP mungkin ya. Akun YouTube sama emailnya juga turut disita, itu benar juga nggak sih, Pak? Betul, Mbak. Apa aja sih mungkin, Pak, yang udah disita sama pihak dari penyidik? Kalau selama proses penetapan tersangka kemarin dan dilakukan penahanan, setahu saya baru akun YouTube ya yang disita sama HP yang sehari-hari dipergunakan oleh beliau. Kalau untuk aset kekayaannya sendiri udah ada yang disita kah atau gimana, Pak? Ntar mungkin bakal dirilis sama pihak Baris Krim Polri, Pak, terhadap aset-aset yang disitanya sama seperti yang dilakukan seperti terhadap saudara Indra Kents. Terserah siapa orangnya, mau Doni Salman, mau Indra Kents dan seterusnya, atau ciri-ciri yang lain, ya. Itu kan ada kriminalnya, ada kejahatannya, mau itu tipu gelap dan seterusnya. Kemudian uang kan dikirim atau disamarkan atau beli aset, beli macam-macam, ya. Itu uang kejahatan, itu uang para korban loh. Itu harus dikembalikan. Nah, saya percaya dan saya yakin penyidik akan kejar itu. Sesudah diblokir, ditrace dengan koordinasi dengan PPATK, itu kan dicari uang itu dikirim kemana aja, siapa aja yang terima, untuk apa. Di sisi lain, pasca nama sang suami ditetapkan menjadi tersangka, Dinan Fajrina istri Doni Salmanan memang langsung melayangkan surat penangguhan penahanan dan menjadi penjamin bagi sang suami. Namun upaya tersebut rupanya belum memenuhi hasil. Pasalnya kuasa hukum Doni mengaku belum mendapatkan jawaban dari pihak kepolisian terkait hal ini. Lantas apa yang melatar belakangi Dinan Fajrina, istri Doni Salmanan melakukan upaya tersebut? Dan benarkah kuasa hukum Doni Salmanan pun sudah siap mengawal Doni di persidangan? Betul, pada saat kemarin, pada saat tengah malam, pada saat dinyaikan tersangka dan akan dilakukan penahanan, istrinya langsung datang ke Baris Krim Polri untuk menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan ya, Mbak. Dan katanya istrinya juga menjadi jaminan ya? Betul, penjamin pada surat permohonan tersebut ialah istrinya. Selama proses yang berjalan ini aja, Mbak, karena terkait ada beberapa pekerjaan yang sifatnya deadline terhadap saudara Doni Salmanan. Namun kan terkait semua itu tetap bentuknya permohonan dan di kewenangan ada di pihak penyidik. Saya sebagai kuasa hukum saya mohon untuk segera dilengkapi berkasnya, dan kami dari tim kuasa hukum dan mungkin keluarga termasuk saudara Doni Salmanan sendiri udah siap mengikuti proses ini. Terkait pasal berlapis itu mungkin kita pun akan ada pembelaan, tapi bukan ranah di sini ya untuk membela. Ntar mungkin pada tahap di persidangan mungkin akan kita urai, Mbak, apa yang menjadi alasan dasar tindakan-tindakan terdakwa yang lakukan. Kita pun ada dasar-dasar pembelanya. Mungkin untuk persidangannya akan digelar kapan, Pak, mungkin? Ya belum ada, Mbak, berkas juga belum lengkap. Ya mudah-mudahan kami mohon yang secepatnya banget, Mbak, biar kita bisa cepat mengikuti juga prosesnya, dan mungkin itu pun yang menjadi permohonan dari saudara DS ya. Kalau harapan saya berharap hal yang terbaik loh, Mbak. Doni bukan hanya klien saya, dia teman saya. Saya berharap persoalan yang cepat selesai, cepat tuntas, dan kita siap menghadapinya.
Lantas seperti apa kondisi Doni Salmanan saat ini? Dan apa kata Hotman Paris terkait maraknya kasus penipuan hingga nama Indra Kents dan juga Doni Salmanan yang kini tengah ramai diperbincangkan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sejak ditahan lantaran terbukti melakukan penipuan dan juga pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial RA ke Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber beberapa waktu lalu, Doni Salmanan memang harus menjalani kesehariannya di balik jeruji besi. Meski begitu, kuasa hukum Doni mengaku jika kliennya baik-baik saja. Walaupun begitu, ia pun mengaku jika kliennya sering merasa rindu dengan sang istri. Apalagi diketahui Doni Salmanan memang merupakan pengantin baru. Pasca mempersunting pujaan hatinya Dinan Fajrina pada akhir Desember lalu. Lantas seperti apa support Dinan Fajrina untuk sang suami? Dan benarkah jika Dinan juga akan dipanggil kepolisian seperti pacar dari Indra Kents, Vanessa Kong? Untuk kesehatannya Pak Doni Salmanan sendiri setelah ditahan kemarin seperti apa mungkin Pak sekarang? Sehat Mbak, cuman meriang aja. Karena baru nikah, merindukan kasih sayang dari istrinya. Support dari istrinya, alhamdulillah mungkin beliau salah satu orang yang amat sangat mensupport suaminya, mendoakan supaya urusannya cepat selesai dan tuntas mungkin Mbak. Tapi sering datang ke Mabes juga kah atau gimana Pak? Sering istrinya sering datang. Dia jujur, udah ikhlas, tidak mengerti perkara ini, ya. Tapi dia malah dapat sanksi, itu tidak adil. Dipanggil sebagai saksi sepanjang dia terima uang, periksa, dibuka temuannya, si yang terima aliran uang akan ngomong, saya terima ini kaitan ini bla bla bla. Nanti penyidik menilai. Hebohnya kasus penipuan dan juga pencucian uang oleh para Crazy Rich yang marak terjadi pada akhir-akhir ini akhirnya juga sampai ke telinga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman pun juga menyinggung nama Indra Kents dan juga Doni Salmanan. Menurutnya, gelar Crazy Rich tidak pantas untuk disandangkan kepada keduanya. Tidak hanya itu, pengacara yang terkenal lewat gayanya yang selalu mengenakan barang mahal ini pun juga menambahkan jika kepolisian harus mengusut kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Ya, itu kalau melihat Crazy Rich harus dilihat, harus dipelajari apakah itu Crazy Rich dalam arti sebenarnya hasil jeripaya. Kalau tiba-tiba dia naik angkot atau naik kijang, tiba-tiba punya Lamborghini, sementara usahanya itu aja, berarti something wrong. Yaitu dia DS dan IK. Ya. Ada undang-undangnya, jadi yang diterapkan oleh Mabes Polri adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu diduga perjudian melalui elektronik. Sama satu lagi pasal 28 Undang-Undang ITE, diduga menyebarkan berita bohong yang menyebabkan rugi orang lain. Yang ketiga adalah tindak pidana pencucian uang atau penipuan pasal 378 KUH pidana. Karena dugaan mereka ini bukan investasi benaran, ini adalah murni penipuan. Aliran dananya ini kemana? Kok duitnya baru sekitar 30 M, hartanya baru sekitar berapa, sementara sudah ratusan miliar dirugikan masyarakat. Dan juga kalau ada pacarnya, nah itu apakah pacarnya terima aliran uang? Itu. Jadi masih Mabes Polri masih tahap permulaan. Ya, benar. Ya, karena itu hasil kejahatan. Orang yang tidak tahu pun kalau itu hasil kejahatan tetap bisa disita. Kalau pidana begitu.
Di sisi lain, kemarin pihak kepolisian pun juga telah menyita beberapa aset milik Indra Kents. Beberapa aset seperti mobil hingga bangunan milik Indra telah diamankan oleh pihak kepolisian. Lantas benarkah ada aset lain yang kembali akan disita? Dan benarkah jika pihak kepolisian sudah mengantongi nama yang diduga pemilik dari aplikasi trading tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perlahan tapi pasti, kasus dugaan penipuan berkedok investasi trading yang melibatkan nama Indra Kents semakin diusut tuntas oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Ya, kemarin Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Bareskrim Polri akhirnya resmi menyita aset milik Indra Kents. Aset tersebut diantaranya berupa sebuah rumah mewah dan juga mobil yang berada di kediaman Indra di Medan. Tidak hanya itu, rencananya beberapa aset tidak bergerak lainnya pun akan kembali disita oleh pihak kepolisian. Di antaranya seperti jam tangan mewah hingga benda-benda berharga lainnya. Kemarin penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus telah melakukan penyitaan terhadap aset bergerak berupa mobil Ferrari yang ada di Medan dan 2 bangunan yang ada di Medan yang kami duga adalah milik saudara Ika. Hari ini kami meminta juga penetapan pengadilan untuk beberapa aset yang ada di Jakarta dan Tangerang. Setelah kami menerima izin penetapan khusus, kami akan melakukan proses penyitaan terhadap beberapa rumah yang ada di gambar-gambar yang rekan pernah berikan pada kami, ya. Terkait dengan barang-barang yang jam tangan, kemudian benda-benda berharga lainnya, kami masih dalami apakah itu milik saudara Ika atau dia bersifat pinjam saja, ya. Itu yang menjadi aset yang berhasil kita sita terkait dengan Ika. Terkait dengan surat-surat, ada yang nama Ika, ada yang bukan nama Ika. Ya, jadi kita lihat kalau namanya tindak pidana pencucian uang, kita telusuri. Bisa menggunakan pakai nama lain, bisa juga menggunakan nama orang lain ataupun dirinya sendiri, ya. Nanti kami sudah diskusi dengan teman-teman dari PPATK, seharusnya yang menjual barang-barang berharga itu harusnya melaporkan kepada PPATK, gitu ya, melaporkan. Tetapi kami masih belum cek apakah penjual mobil tersebut menginformasikan kepada PPATK. Pihak kepolisian juga menambahkan jika telah menerima beberapa saksi lain selain 8 korban yang sebelumnya telah melakukan pelaporan. Hal ini pun tentu membuat kerugian dari para korban yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah bertambah. Dan benarkah jika kepolisian sudah berhasil mengungkap pemilik aplikasi Binomo yang diduga berada di Indonesia? Terkait dengan saksinya, kami masih menerima beberapa korban dari Ika yang akan kita periksa kemarin dan hari ini. Kita akan kembangkan terus kepada para tersangka lainnya yang membantu Ika. Sementara terkait dengan Binomo tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan PPATK dan ada dugaan bahwa Binomo tersebut adanya di Indonesia, artinya ada tersangka lain selain Ika. Kami lagi mencoba pendalaman terhadap payment gateway-nya karena itu semua ada di Indonesia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang
3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi.